Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk mempelajari tentang implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern. Di sini kita melihat setelah memasuki era globalisasi yang ditandai dengan lonjakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat dunia terasa transparan, sempit dan seakan tanpa batas. Akibatnya, muncullah masalah sosial budaya yang sudah melekat pada mayoritas pemuda. Hal ini erat kaitannya dengan realita kehidupan masyarakat yang majemuk, sehingga pergaulan hidupnya sering dipenuhi konflik, baik sesama muslim maupun dengan non-muslim. Seharusnya iman dan takwa dijadikan pedoman hidup dan dasar pengembangan individu. Hal ini diharapkan remaja mampu mengubah karakter negatif dalam dirinya dan dapat menyelaraskan diri dengan kemajuan globalisasi yang mengarah pada modernisasi. Nah, kita lihat realitas di kalangan remaja masa kini. Dalam bidang sosial, muncul beragam karakter remaja yang negatif seperti yang pertama, memiliki jiwa feodal. Artinya, hanya bergantung dan menurut apa kata pimpinan dengan prinsip asal dia aman. Contohnya, seorang pembantu rumah tangga yang hanya diam ketika mendapat pelecehan seksual dari majikannya, hanya karena takut dipecat. Yang kedua, artistik yang eksotik. Artinya, pengembangan nilai-nilai budaya lebih mengarah pada budaya westernisasi bangsa barat. Contohnya, kasus video porno para artis yang baru-baru ini menggemparkan masyarakat. Yang ketiga, takut berbeda pendapat. Artinya, mayoritas pemuda kurang memiliki pendirian yang teguh dan keyakinan pada kepercayaan yang mereka yakini. Contohnya, hanya diam ketika dalam forum diskusi, pendapatnya tidak sesuai dengan keputusan akhir. Yang keempat, pelanggaran norma-norma, contohnya penyalahgunaan narkoba, obat-obat terlarang, kasus kriminalitas, dan tindak terorisme yang sedang membuming. Yang kelima, mengutamakan hasil daripada proses. Artinya, tidak peduli halal ataupun haram, langkah yang mereka tempuh asalkan mereka mendapat apa yang mereka inginkan. Contohnya, kasus korupsi Gayus yang menjadikan pegawai negeri golongan 3A menjadi seorang miliarder. Yang keenam, budaya barat teknik timur. Budaya barat etnik timur semakin berkembang dalam diri pemuda. Mereka cenderung mengikuti arus globalisasi tanpa adanya pemikiran maju. Akhirnya, yang mereka dapat etnik budaya barat tapi tetap beretnik timur. Contohnya, mayoritas pemudi atau remaja putri banyak menggunakan pakaian yang mini dan gaya hidup hedonis, tapi tidak mampu menemukan temuan baru yang bermanfaat. Yang ketujuh, dalam bidang ekonomi, adopsi sistem kapitalisme banyak melahirkan koruptor-koruptor kelas kakap yang menganggap dirinya merupakan pusat kepemimpinan. Berikut merupakan pengaruh iman dan takwa di era globalisasi. Yang pertama, iman dan takwa melenyapkan kepercayaan benda. Orang yang beriman hanya percaya pada kekuasaan Allah. Jika Allah hendak memberikan pertolongan, maka tidak ada satu kekuatan yang dapat menghalanginya. Sebaliknya, jika Allah hendak menimpakan bencana, maka tidak ada satu kekuatan pun yang dapat mencegahnya. Yang kedua, yaitu pengaruh iman dan takwa menanamkan semangat berani membela yang benar. Orang yang beriman yakin sepenuhnya bahwa dirinya akan selalu mendapat perlindungan dari Allah jika mereka tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Pengaruh berikutnya, yang ketiga, yaitu iman dan takwa menanamkan sikap percaya pada kemampuan diri sendiri. Realitas sekarang, banyak orang termasuk remaja yang bersikap instan, yang ingin sukses atau hasilnya saja, tetapi tidak ingin melakukan proses. Nah, yang keempat, pengaruh iman dan takwa memberikan ketenangan jiwa.
Orang yang beriman hatinya tentram, mempunyai keseimbangan dan jiwanya tenang karena Allah telah menjanjikan pada umat bahwa setiap kebaikan yang mereka tanam pasti akan menuai hasil yang baik. Yang berikutnya, pengaruh iman dan takwa melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Keimanan dan ketakwaan membuat seseorang selalu berbuat ikhlas tanpa pamrih kecuali keridaan Allah. Pengaruh berikutnya yaitu iman dan takwa memberikan keberuntungan. Orang yang beriman adalah orang yang beruntung dalam hidupnya. Hal ini akan menanamkan sikap optimis pemuda dalam menghadapi arus globalisasi. Mereka akan yakin dapat mengembangkan potensi, membangun life skill, memperluas wawasan dan menumbuhkan identitas rasional yang mereka miliki. Mereka tidak akan tertinggal dengan kemajuan zaman. Nah, demikian pemaparan kali ini. Sekian dan terima kasih.